Yuk, Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mewawancarai seorang petani, yaitu dengan menggunakan media hidroponik. Yuk, potong ikutin terus. Nah, baik, di sini saya pertama kan saya belum kenal ya kepada Bapak ini. Nah, saya ingin kenal kepada Bapak ini. Baik, Pak, Ya, boleh kenalan dulu. ya nama saya Yadi ya, yang pemilik usaha hidroponik ya untuk daerah Desa Sinanghayu, Kecamatan Saketi. Ya, Itu ini jenis tanamannya jenis tanaman selada. keuntungan apa yang dihasilkan dari media hidroponik ini, Pak? Kalau keuntungan sih banyak ya. Satu, kita menanam secara hidroponik itu lebih mudah dan lebih simpel. Ya, untuk perawatannya pun lebih gampang. Ya, tidak perlu kotor-kotoran. Cukup pakai media roll-on sama pompa. Itu pompanya ya, penampungan air nutrisi. Ini tanpa pestisida juga. Jadi bahan kimianya nggak pakai ya, tanpa semprot-semprot. Ini jadi lebih alami, lebih sehat, lebih seger. Ini Kalau- medianya ini pakai roll-on. Ini roll-on namanya. Wall ya. Iya. Jadi semacam kayak busa. Jadi untuk menyimpan dan untuk menyerap airnya, kadarnya lebih cepat. Ini usia masih muda, jadi masih kecil. Ini sekitar baru 21 harian ini. Itu Pak, kalau mau dipetik panennya umuran berapa itu? Kalau untuk umur selada itu kita panen dari usia semai ya, dari pertama kita nyemai itu sampai 40 hari nih, sampai 45 hari itu kita udah siap panen, udah siap dipasarkan di pasaran. Ini Pak, berapa kali panen? Kalau untuk panen saya sini sistemnya kan rotasi. Jadi saya bikin itu per minggu sekali panen. Cuma berhubung ini cuacanya lagi nggak bagus ya. Nah, ini biasanya saya penuh nyampe sono. Jadi penuh semuanya. Jadi ini karena berhubung cuacanya nggak stabil, ada hujan angin ya, airnya greenhouse-nya habis ketiup angin jadi pada rusak. Untuk bahan-bahannya ada, tahu cara untuk pembibitannya. Dari cara kita dari pertama nyemai sampai kita masukin bibit, ada cara-caranya. Kalau mau adik-adik pengen belajar ya bisa kesini main-main, karena kita pakai hidroponik ini kita tidak perlu memerlukan lahan yang luas, dan ini pun kita bertani sambil bermain. Kenapa kita bertani sambil bermain? Ya, di sini kita lebih simpel, lebih simpel, Lebih sehat Pak ya. ya lebih sehat, terutama lebih sehat karena di sini tanpa pestisida. Kalau kita tanam di konvensional ya, kayak di sawah langsung ataupun di ladang langsung, itu kan kita harus pakai obat-obatan, semprot. Kalau lebih subur ini Pak ya, tanaman hidroponik sama tanaman biasa, suburnya mana Pak? Kalau untuk tingkat kesuburan itu mungkin hampir sama, cuma kalau di sini dalam segi perawatan itu lebih optimal hidroponik. Kalau kita tanaman konvensional itu ditanam langsung, kita kan harus kotor-kotoran ya. Kita mau kita pakai sepatu atau pakai kaki pun bisa. Ini Pak, selain tanaman ini melalui tanaman yang mana lagi? Semua jenis sayuran itu seperti pakcoy, tesi, pagoda ya, ataupun jenis sayur-sayuran yang lain bisa kenapa saya di sini nanamnya cuma untuk jenis bagus semua. Nah, karena di sini untuk pasaran semua cuma lumayan. Karena di sini juga untuk wilayah kecamatan Saketi ataupun Wisata dan Menes itu jarang yang menanam
hidroponik. sayuran. Kalau masalah hidroponik pun dalam untuk kecamatan Seketi itu cuma ada 2 yang punya hidroponik ya. Di sini 1, itu di Desa Pindangayu 1 lagi ada yang di yang arah pasar Saketi itu yang arah ke Picung, belakang Indomaret itu ada. Itu juga ada hidroponik. Produksinya itu khusus pokcoy. Ini kan jenis ada juga yang kayak pagoda, ale banyak. Jadi yang kita bisa tanam secara hidroponik ya. Dan untuk sistem hidroponik itu ada 2 macam. Kalau yang kita pakai ini sistemnya NFC. Iya. Kan ada 3 macam gitu kan. Ada 2 doang, NFC sama DFT. Kalau DFT itu dia sistemnya ada yang kayak piramid itu, tangga. Oh iya Nah, tangga dia sistemnya NFC. Jadi Lihat ikutin terus. Member jadi cicu. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Ikutin terus yang video. Ikutin terus, kita lihat cara penyemayannya. Ayo berangkat. Marilah kita ikuti cara-cara dari awal menanam tanaman hidroponik atau dari cara menyemai. Membuat penyemayan buat tanaman. nah ini yang pertama kita siapkan dulu itu rollcon ya. Ini namanya rollcon, semacam kayak busa kayak itu. Jadi ini menyerap air dan menyimpannya lebih tahan lama, lebih gampang. Yang kedua ya terutama ini bibit ya. Ya bibit. Nah ini saya pakainya jenis ada Grand Rapid sama Pakcoy ya. Nah, ada juga cesim di sini ada. Nah ini cesim. Ini 3 macam. Ya jadi kita rollconnya ini kita iris-iris ya. Ini ya kita atur aja untuk diiris-irisnya kurang lebih di sini. Untuk ukurannya bikin kotak kayak gini. Itu ukuran 3 sentian ya, 3 kali 3 kali senti. Terus kita udah kayak gini, kita semprot dulu ya, jadi basahin sedikit. Air biasa itu Pak. Air biasa aja. Nah ini kenapa dibasahin, biar melubanginnya lebih gampang, lebih mudah. Setelah itu kita lubangin, dia lubanginnya mau pakai pensil, mau pakai paku, pakai apa ya, itu bisa. Jadi dilubangin sini, jadi contoh seperti ini ya, lubang kayak gini. Nah jadi udah gini, ntar kita udah di apa namanya dilubangin, kita masukin bibitnya. Nah tinggal masukin bibit sini. Nah ini bibitnya ya. Jadi kita masukin 1 per 1. Nih, tinggal dimasukin aja ya bibitnya 1 ke sini. Nah, masukin 1 ke sini dan seterusnya, jadi semuanya sampai kita mau produksinya berapa banyak gitu ya. Nah, setelah kita masukin bibitnya, ini kan tadi udah dibasahin ya. Kita yang udah masuk apa namanya udah ada bibitnya ini kita semprot lagi. Oh iya. Ya. Setelah itu kita diamkan. Kalau bisa itu di tempat yang teduh dan dibungkus sama plastik hitam ataupun kain nggak masalah, ataupun misalnya ada lagi seperti nampan ini kita tinggal tutup lagi. Ini contohnya ini udah dikasih bibit semuanya ya. Iya. Kita tinggal tutup lagi pakai plastik ya, ini bisa. Yang penting dia jangan terkena matahari ya. Itu selama 24 jam. Kalau nggak ada plastik ya mau pakai nampan lagi juga bisa, yang penting dia tertutup. Ya gini lagi nggak masalah. Buat istri aneh tangkis, istilah kata istri aneh lebih manis. Aneh hati gindahan cicit mafia paling tampan jikalau ditembak.